gue tahu ya mungkin karir komik kan nggak baik-baik aja biasanya ada kan. Terus ada komik karirnya nggak baik-baik aja. Cerita sama gue panjang lebar. Setiap ada masalah-masalah karir, masalah keuangan cerita sama gue. Kata kuncinya adalah sama-sama tua. Iya. Ya Allah. Iya. Cerita. Iya. Maksud gue gini loh. Kan gue juga lagi gak baik-baik aja. Tapi gue dipaksa denger. Terus gue yang sabar. Gue ngomong sabar tuh buat gue sama buat dia sabar. Udan-udan ono embun. Paling penak dolanan Sega. Iki loh Rio Dumatubun. Komik pemarah psikolog rumah tangga. Seru nih. Timer. Ketahuan banget udah capek. Timer. Timer nih. Tak sembunyiin. Tapi masalah rumah tangga memang ke Vario sih. Iya. Karena banyak teman-teman komik gue sing curhat ke Vario. Jadi Dan sebenarnya apa yang membuat Rio itu jadi patokan curhat rumah tangga? Nah ini aku kasih tahu. biar kelihatan Ramadan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aja Dumatubun ini. Enggak dulu ini Mas waktu SMA tuh bapakku pernah gini ngomong Steven manggil aku kan Steven. Agak geli sih. Agak juga ngerasa apaan sih. Jadi bokap dulu pernah bilang kayak Steven kalau berteman itu kalau nggak bisa ngasih usul sama masalah teman cukup jadi pendengar yang baik. Tak lakuin itu bertahun-tahun. Alhamdulillah nyesel sekarang. Because karena lebih capek denger ternyata. Iya. Tapi benar-benar pendengar itu lebih capek. Lebih capek, iya. Psikolog mahal itu. Oh iya, makanya psikolog mahal. Berarti denger lebih capek. Dengerin masalah orang. Wah, capek, Pe. Berapa banyak komik yang udah nangis di depan kamu? Banyak, Pe. Banyak. Tapi seangkatan apa ada yang? Wah, ada senior juga. Ya. Lebih senior? Ada. Senior secara umur. Senior umur atau secara karir. secara karir bukan. Iya. Kalau aku pernah curhat apa Pak? Aku lupa kadang. Banyak. Apa contohnya? Contohnya. Aku pernah curhat sama kamu apa ya Pak? Aku lupa ya. Aku juga lupa ya. Aku tuh berusaha udah sekarang nih berusaha untuk udah nggak nginget gitu. Saking banyaknya. Saking capeknya. Jadi ada yang paling lucu adalah momen inian. Aku balik dari Papua itu. Balik Papua terus itu minum Apral itu kan dari dokter. Minum Apral tuh terus pagi-pagi tuh kayak bayi gitu Mas. Kayak gak inget apa-apa. Jadi jam 7 malam tuh hilang aja gitu. Terus kayak bangun pagi-pagi kayak anak kecil. Malamnya nangis-nangis. Kamu? Gak jelas. Kayak terlalu banyak isi kepalanya nangis-nangis gitu. Istri gue panik. Yang pertama kali dihubungin sama istri gue bukannya keluarga. Erwin ngapain ya kan? Erwin iya. Kayak di DM tadi WhatsApp gitu. Jam 2 pagi Erwin telepon. Sini nongkrong. Maksud gue, ya Allah kok bukan nongkrong nih kayak solusinya. Solusinya bukan nongkrong kok. Kerja ini solusinya mah bukan nongkrong sebenarnya. Tapi karena Erwin ngubungin berangkat lah sama Yono. Ngobrol di apa namanya kayak warkop gitu. Ngobrol. Ya Allah pulang tuh satu mobil sama Yono kan. Yono, ya Allah Bang. Cerita apa sama gua? Gua baru tahu kalau lo kayak gini. Terus dalam hati akhirnya keceplos juga di mulut gitu gue bilang. Ya gimana gue mau cerita Yon, gue begitu mau cerita, lu cerita duluan, denger lagi gue bilang anjing. Oh iya, gue denger lagi. Iya Yono pernah ngomong kan itu, saking sukanya dia cerita, dia lupa nanyain orang lain. Iya itu, akhirnya gue denger lagi ya kan. Benci ya, menjadi pendengar benci. Akhirnya ya, tapi ya mau gimana ya, udahlah gitu, jadi tetap jadi pendengar gitu. Tapi memang capeknya psikolog itu, kalau kita dengar, bisa cerita kan. Psikolog kan nggak boleh secara etika. Makanya lebih capek lagi. Yang kasihan istri akhirnya jadinya kalau di gue ya. Oh iya. Karena misalkan abis Nope cerita, siapa penuan cerita, sebelum tidur cerita lagi kan sama Sari kan. Ngebuang isi kepala kan. Iya. Jadi ada statement Sari yang sampai sekarang ngelekat di gue. Lu tuh udah terlalu baik sama teman. Kalau satu teman lu nyakitin gue.
Saya Ibu Sari. Kayak bener Sari. Asik. Kalau lu sampai disakitin temen lu, biar gue yang maju kata dia gitu. Anjir. Pasang badan. Pasang badan. Selain sama istri ke orang lain cerita nggak Mas? Gak ada siapa lagi. Berarti orang-orang cuma jadiin Tempat sampah. tempat doang. sampah aja. Sering aku. Udah. Kalau aku sama Arif sistemnya gantian. Nah. Arif buang sampah nih, ayo. Boleh gitu. Bet buang sampah nih, ayo. Jadi ketika ada clue itu ya udah, yang lain harus dengerin. Momen mentok gue tuh paling yang dengerin waktu itu Ate. Ate tuh momen mentok banget. Jadi kita sekitar jam setengah 12 malam gitu. Di depan kontrakan Yono lama. Kantor itu. Yono gak ada siapa-siapa. Ngobrol berdua Ate. Sampai si Mupit diusir sama Ate. Pit, kamu sana Pit. Kayaknya orang nih kasihan banget nih. Pit, sana begini. Ate yang dengerin tuh. Ate, Teh gua kayak gini Teh. Gue bilang gini gue Teh. Masalah gue gini. Udah bantuin sama Ate. Selesai masalahnya. Alhamdulillah. Apa itu? Hah? Apa? Uang. Oh, solusinya itu berarti. Akhirnya ada itu momen di mentoknya banget. Jadi bukan apa ya problemnya tuh jadi kayak kalau kerjaan kita kan termin kan ya. Ya. Tapi ini masalah harus beres gitu. Di saat itu. Di saat itu juga gitu. Itu cuma berisi berapa selisih seminggu lah beres lah. Selisih seminggu 2 minggu gitu beres. Itu kayaknya udah mentok sementok-mentoknya itu gitu. Kayak itu momen paling mentoknya lah. Berarti kalau orang banyak masalah, nggak ada tempat ceritain, stres ya? Stres pasti. Dia nampung terus lah. Tempat sampah Iya. terus gimana? Nggak dibuang. Berarti orang-orang gila itu bisa di podcast. Di jalan ya loh. Ketemu mau di jalan Bang. Pasang klipon aja. Masalah toh. Masalah paling pelik Bang. Contoh masalah paling pelik. Apanya? Yang Yang pernah pernah dengar. kamu dengar. Ini nih kayak gini. Ya, gue tahu ya mungkin karir komik kan nggak baik-baik aja biasanya ada kan. Terus ada komik karirnya nggak baik-baik aja. Cerita sama gue panjang lebar. Setiap ada masalah-masalah karir, masalah keuangan cerita sama gue. Kata kuncinya adalah sama-sama tua. Iya. Ya Allah. Jangan Iya. dia cerita. Iya. Maksud gue gini loh. Kan gue juga lagi gak baik-baik aja. Tapi gue dipaksa denger. Terus gue yang sabar. Gue ngomong sabar tuh buat gue sama buat dia sabar. Jadi sekalian refleksi diri. Ya Allah. Ya Allah. Maksud gue kenapa gue sih ditelepon. Yang lain banyak loh. Kalau yang lain kan didengar kasih lu solusi ya kan. Kalau gue kan cuma denger. Solusi entar. Pernah nolak nggak Mas? Gak bisa. Nggak bisa. Salah, berarti kan itu kan awalnya pasti gedok tular kan karena ini. Nah, pertama ada nggak komik yang cerita pertama kali kok sampai akhirnya menjamur? Dari siapa? Dari siapa? Cerita Pasti Rio ada itu awal enak dong. gitu. Nggak mungkin tiba-tiba Rio ini adalah psikolog rumah tangga. Pasti ada yang cerita dulu, misalnya aku cerita Nopek. Nah, yang pertama kali mempopulerkan. Lupa gue nggak tahu. Tapi hitungannya di skena stand up kamu sebagai pendengar tuh best seller Bang. Iya. Laris. Laris. Tapi abis podcast ini kayaknya enggak deh. Nanti namanya dibibip aja ya. Iya. Tapi sekarang udah beda. Sekarang udah Apa? film banyak. Ada kemarin alhamdulillah 2 judul. Ya kan? Aktor. Sines aku. Yes. Happy aku ngeliat Pak Rio. Biasa kan malam-malam kan pasti apa ngebawa sesuatu. Nah itu sekarang tuh ngebawa. Aku tadi itu habis ini latihan kebakaran. Apa. Iya. Happy aku. Ada ceritanya alhamdulillah. Iya. Tapi itu juga kayaknya berkah sekolah acting mana kali ya? Oh iya. Kamu sekolah acting? Sekolah acting. Di mana? Di Mas Ferdi Sulaiman. Berapa hari? 5 hari. Seminggu ya pokoknya lah. Kurang lebih 5 atau 7 hari lupa ya. Belajar apa itu Bang? Ini dasar-dasar berakting aja. Piye wi? Waduh lupa ya Pak. Yang dipakai apa dong? Impactful nggak Mas? Impactful nggak? Ada, bener, berasa ininya. Jadi kayak ngerti skrip gitu. Sebenarnya kayaknya kalau komik mah udah ngejalanin itu deh kalau syuting. Cuman ini kayaknya lebih paham aja gitu. Secara teori mungkin dijelasin ya. Ngejelasin. Kita, ternyata ini yang kita lakuin. Oh ini tuh, knowledge-nya gitu. Terus kepake juga ternyata di stand up itu ilmunya. Oh iya. Ya kayak ada yang maksudnya 1 adegan 3 emosi. Nah itu ada tuh. Iya wi maksudnya. Bisa Dari nangis. kayak misalkan Arif yang ngambil barang kamu, terus dia yang ngasih tahu ini polisinya misal gitu. Dari sini kan marah nih. Oh lu Arif ngambil barang-barang gua. Makasih ya. Pak, dia nih Pak yang ngambil Pak. Kayak gitu. Transisinya. 1 adegan 3 emosi gitu. Tapi dari dasar nggak kayak
pernafasannya gitu. Iya itu, gue juga kaget tuh. Ternyata kelasnya pertama kali senam kayak, Iya kan? ya senam peregangan tubuh segala macam gitu-gitu ada gitunya. Jadi nggak hanya emosi nggak ada, tapi teknik dasar. Teknik dasarnya dikasih tahu. Pesta Pora main tuh kamu? Operasi Pesta Pora main. Belum boleh di-spill ya? Iya, tapi main. Emang kan waktu agak lain kan memang tayang tuh gua sama Jupri Iya. kan di situ. Ya, trailernya kan ada. Trailernya ada. Tapi langsung aja ini mumpung masih di awal-awal langsung promo ya. Mau apa kamu? Apa? Satu promo Kok ya, nembak? jangan Iya, iya. di belakang. Iya iya. Tadi, iya. tadi Bridging kan, yang sangat rapi. Iya. tadi kan bahasanya kan tentang rumah tangga, tentang ini. Nah, ceritanya adalah di beberapa bulan depan ya, ini mau April. April ya. Nah, Ya. kalau Bikin show. biasanya orang itu minta didengarkan, sekarang ini wanita pengen mendengarkan. Anjay, inilah saatnya. Jadi gini Mustafa. Ini kesempatannya tak tunggu-tunggu ini katanya. Jadi stand up tour. ya stand up tour, alhamdulillah judulnya antusias. Antusias. Antusias menguak rahasia keluarga. Jadi itu akan jalan 2 kota doang. World tour hitungannya. Ya 2 kota sih. Tokyo. Tokyo sama Jakarta. Oke. Gokil, Tokyo loh ini. Iya. Tokyo. Antusias ini isinya apa dalamnya? 70% rumah tangga, 30% karir. Sama kehidupan pertemanan. Iya, jadi banyak deh komik-komik yang aku sebut di Jadi yang tadinya cerita itu akan disebut. Iya, Jadi selain tahu masalah rumah tangga, Iya. masalah orang lain bisa tahu. Masa nih. gak jadi keresahan cerita? Opener Jakarta. Nopen-nopian. Buru-buru biar Oh, kesempatan. pantas langsung promo. Kamu Iya. nunggu kalimat ini ya. Iya. Materi baru, materi Pasti. baru. Fresh. Iya. Belum ada. Tapi akan menulis baru. Nah, akan nulis baru. Kalau Belinya, Tokyo belinya, titip, Bang. Titip Kalau yang Jakarta dititip, kalau yang di Tokyo langsung DM aja stand up Indo Tokyo. Oh. Nah, itu tiketnya. Siap. Pakai bahasa Indonesia berarti atau ada translatornya Apanya? di Tokyo? Tokyo kan stand up Indo Tokyo Ya, ada pakai komunitas. bahasa Indonesia. Opening udah. Masa dia nggak bahasa Tokyo? Nah, ini sebelum kita mendengarkan Rio Dumadu lebih Nah, jauh, ini ada sajian-sajian dulu. sajian. nggak cocok kalau nongkrong nggak ada kudapan. Betul. Kudapan tuh makanan toh. Nah, Krilin masuk, Krilin. Jadi harusnya grill. syuting loh mas. Ya. Man ya. aman. Pesanan teh. Teh, Bang. Saya. Set. Terima kasih. Nah, Makasih. kayak nyanyian sih nepek pelah. Nah, sini enggak? Sini dong duduknya. Enak ini. Itu pakai apa? Ada. Ya, oke, sini. Oke. Nah, Wah lucu. Terus. Mantep nih. Nggak ngomong. nah, ini jajaran dari mana Pak Iqbal? Oh, ini jajan dari mana Mas ya? Dah. Iya. Berhubung wanita kan belum ada brand. Ya. Mari kita panggil brand-brand. Iya. Udah coba. Ini adalah grupi manis dari 3 daun. Wow. Monggo, grupis 3 daun kalau mau masuk masih kosong. Iya. Jajanan yang lain monggo ya. Terbuat dari Terbuat Upi. dari Upi nih. kan non ingredients. kopi jalan, gula merah, minyak goreng, dan 16 Apa? biji. Oh. Maksudnya isinya 16. Tapi kira ingredient Mas dulu. Kalau menyajikan ini minuman sama cemilan Sebenarnya apa ini aja? adalah makanan yang cocok didakan di podcast. Betul. Karena memang di sini belum ada yang masuk. Ada info atau ada pertanyaan? Nambah. Pak Rio adalah komik dengan profesi satpam. Wah. Sekarang sudah menjajaki sebagai aktor dan tetap menjadi satpam. Kok bisa? Kok bisa? Kenapa Pak Rio? Kok nggak bisa lepas dari satpam kenapa? Nggak tahu rezekinya emang di acting juga yang seragam-seragam. Polisi, intel, sapam konser, pemadam kebakaran. Spesialis aktor seragam. Jadi memang ada chemistry ya antara Pak Rio dan pentungan tuh ada. Aku sebel ya Mas. Ini terakhir. Nah. Ada satu pertanyaan terakhir, ini adalah pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa tuh?
kan katanya komika harus hidup dari karya. Nah, Untuk Pak Rio, apakah itu bisa atau hanya mitos? Bisa. Yang penting hidup dulu baru berkarya. Udah, terima kasih, Pak. Cukup, udah, info lagi? Ini mindah-mindah ini saya Mas. Udah, aman. 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 Kok gemeter Bang? Gemeter Bang. Maaf ya. Ya, terima kasih Bapak Iqbal. Nah, karena ini bulan puasa kan kita masih ngobrol. Kalau ngobrolin puasa identik dengan rumah tangga. Nah, tips sebetulnya kalau puasa dari bapak rumah tangga. Tantangannya apa sih kalau puasa udah berumah tangga? Weh, Tantangannya udah ngedidik anak puasa. Siapa? Umur berapa umur? Yang cowok? Yang Bob? si Bob 13. Si DC tuh yang cewek 6. 6 ya kayaknya. Apa, Pak? Kesusahan ngedidik puasa apa? Susah gitu. Kayak kalau si Bob dulu kayaknya masih agak gampang tuh kayak kritisnya ternyata anak perempuan sama anak laki lebih kritis Oh, anak beda. perempuan. Betul. Oh ya. Hmm. Jadi kalau si Bob tuh kan Bob nih puasa Bob, kalau nggak kuat jam 12 buka. Jadi nanti sahur lagi jam segini walaupun dibangun ngantuk-ngantuk makan gitu tapi Tetap makan ya? tetap makan dan tetap ngejalanin. Nah, kalau si DC ini selalu banyak pertanyaannya. Contoh. Kayak DC harus puasa nanti biar kalau nggak puasa ntar nggak dapat pahala gitu. Terus pertanyaan dia tuh yang bikin gua nggak bisa jawab. Pahala bentuknya gimana sih? Wah, apa bentuk pahala? Tahu nggak? Gue juga kayak gak apa-apa kayaknya nggak puasa dah. nyerah. Gue tahu kalau nggak tanya Sari dah gitu. Pahala bentuknya gimana? Sari nggak tahu. Jawaban Musari apa? Tanya ibunya. Itu paling Memang susah. emang sulit anak cewek. Anak udah tanya kenapa harus sholat? Nah tuh kan bener kan? Kenapa? Jawabanmu apa untuk? Ya karena yang ngasih jawabanku ya, cuman nggak masuk juga. Karena Udah kebenteng Iya. ya malah. karena kita semua ini makhluk yang diciptakan Allah. Jadi Allah ini bos kita. Gitu. Oh, Bapak kerjanya sama Allah. Iya. Berarti berbohong kamu? Apa? Berbohong kamu? Aku nggak tahu harus jawabnya seperti apa, Rip. Coba deh, ya, bisa jelasin Dari topeng ada nggak? Enggak, kalau anak kan sebenarnya cowok, tapi dia pernah nyeplos yang sama. Allah tuh bentuknya apa? Ya kita gimana jawabnya gitu. Ampun. Aku bilang aja enggak bisa dibentuk, enggak kayak kita, enggak kayak ibu, enggak kayak kamu gitu. Dia tuh enggak bisa kita lihat, tapi dia yang memberikan kita semuanya. Kamu bisa beli mainan tuh ya karena gitu-gitu. Makanya ikut sholat, makanya ini. Samson. Tanya. Samson. Kan mulai ini nggak? Samson udah mulai ini. Tanya. Mimi. Biasa. Itu Standar. Samson sama bapak ya? Samson. Bareng. Aku pernah nonen. Karena Samson tangan kecil mungkin lah. Punya gitu. Iso. Ditabrak. Ditendang, ditampar. Iya. Tampar pisang. Nafas sebiji di gunung bari-bari. Mangga lepok, Mang. Komedi jam 12. Tapi pakai iming-iming enggak sih? Apa? Kalau ke anak? Kalau Aku di si Bob waktu itu, di si kapok aku udah, di Bob kapok udah iming-iming itu. Karena si Bob tuh puasa tuh kan waktu SD tuh kalau tamat sehari 50.000. Jadi biar pas lebarannya punya duit ya kan. Ternyata berat pas ini. 1,5. Iya. Wah, gitu banyak ya Bob kayak gitu. Iya. Kenapa nggak turunnya 10.000 ibaratnya? Ya udah keceplos 50 Mas. Ketinggian. Iya ketinggian naruhnya standar. ternyata torok juga Iya, ya. ternyata dia sanggup sebulan. Gue pikir enggak kayaknya 3 hari kayak gitu. Buat sebulan ternyata. Emang dia kerja. Ingat cari duit bajingan itu. Ini hari kan anakku pernah kan tak mandiin. Ceweknya pakai boxer. Enggak sih. Oh enggak sengaja, enggak tahu tak pagi-pagi. Jam 5 mandiin kan. Ditanyain apa itu Bapak? Aku tanya ibu yang bener gimana? Aku bingung aku pertanyaan anak. Kenapa ini bingung aku? Aku nggak pernah terjebak dalam itu tuh yang kayak gitu. Gak pernah kelihatan. Nggak pernah. Gak pernah nongol. Selalu sembunyi. Tapi gue pernah
Tapi gue pernah pakai boxer gini, terus ngambil nasi kan duduk di bawah. Mertua yang lihat. Kalau anak gue, mertua gue pernah. Apa itu Pak? Mertua gue cuma segitu. Gue bilang ditetot aja. Karena mana bulan ini udah menikah. Kalau aku kan nggak ada pengalaman gitu. Ya kalau belum nikah. Belum nikah. Ya Allah. Ya. Umroh belum nikah. Astaga. Sedih sih aku. Panggilan Tuhan lebih utama daripada panggilan hati. Iya. Topeng eng. Iya. Oh iya, aku tadi Mas Alibung belum eret ya? Iya lah. Makanya kemarin kan ya, dapat panggilan Tuhan, bukan Iya. panggilan sayang. Iya. Cetas. Haji kecil. Haji kecil. Cilok Mojosari. Pendal Mas Hendra. Pendal Mas. Iya, Bang. Bitcoin. Mas Arif nih kalau cerita cewek aku udah ngeluh gitu kayaknya kayak. Apa emang yang Aku tuh kalau pernah- kamu setiap cerita masalah perempuan tuh kayak berat banget di orang ini ya gitu. Masalah orang 30 something itu kok masih asmara gitu kayak kayak aduh gitu kayak 30 tuh keuangan, karir, iya. anak, rumah tangga. PDK. Iya. 30 juga masalah keuangan juga pernah. Nah, iya. Nah, itu masih valid lah. Iya. Kalau cerita investasi nangis. Ya Allah, terlalu dalam. Lebih dalam. Cewek aja. Iya. Mending balik ke bidang tamu. Mas Arif. Kumpulan Nah. orang berjuang. Tips hubungan suami istri dalam pernikahan kan? Berapa tahun? Nah, Aku ini jalan 16 ya. Wah, Nikah. senior, terlalu senior. Keren. Habis ini Sweet 17. dan kemarin infonya adalah hari anniversary. Ya, ulang tahun pernikahan kemarin. Wih, 19 happy Februari. anniversary. Aku Mas Rio, lupa. Mas. Aku masih nongkrong rumah Yono ulang tahun pernikahan nih gitu. Apa ininya? Hmm. Ngasih report atau Pulang bentar gitu. Terus, Ari, ternyata kita ulang tahun pernikahan. Dia kayak diem aja main HP. Kamu baru sadar kalau dia ulang tahun pernikahan. Iya. Angkat kepala cipok bilang, aku tempat Yono dulu ya. Udah. itu 16 tahun ya? 16 tahun gitu ya. Iya, udah. Tapi paling spesial ngerayain Enif tahun keberapa ngapain? Ini kalau ditanya gini nih kayaknya nggak ada yang spesial aku di hidupku kalau anniversary ya. Oh berarti emang nggak dirayain berarti? Kayak makan bareng apa? Oh iya kalau gitu-gitu mau iya biasanya ngelakuin hal kayak gitu makan bareng apa. Tapi kayaknya itu deh beli seperangkat ini apa hiasan ya. Biasa. Iya. Terus itu abis itu nyesel ya. Ternyata mahal ya. Kan investasi juga. Iya, bisa sih sekarang masih naik soalnya. Mas lagi. Udah turun lagi tapi. Iya. Kalau ini kalian apa? Wah ini nope dulu deh. Ini lu apa? Coba. Apa? Anniversary pernikahan. Nggak ingat nggak dulu, ingat dulu aja. Kasih kue kecil, kasih lilin gitu. Oh, romantis kok milih. Berpelukan. Ya namanya pasutri baru, Bro. Ada jangan hangatnya. Hah? Lagi jangan Hangat-hangatannya. Langsung nungging. Iya, gitu. Ucapan ngeplok biasa. Si ceblok ya. Kalau Ini, aku obat suka dulu. Obet dulu. Staycation standar. Oh iya. Staycation Surabaya tadi ke Surabaya. Jogja kemarin Jogja nggak salah. Nggak. Jogja nggak pas nggak pas Enif. Oh, iya. Tapi pas Enif kemarin ya wis staycation gitu aja sih. Tapi bulan maduku baru berasa bulan madu setelah udah nikah berapa tahun dan kerja sebagai komik. Ngapain tuh bulan madunya tuh? Itu Ambon ya? Dia ke Papua 14 hari kemana. Iya itu baru itu ngerasain. Oh ini namanya bulan madu ya. walaupun Tanpa tidak- anak ya? Iya. Oh ini enak. Setelah berapa tahun? Setelah kawinan itu pernikahan ke 12 apa ke 13 ya? 12 tahun. Ya, kayak 2 tahun yang lalu ya ini. Iya. Ketika anak dewasa. Baru bulan udah. madu. Ya itu kayak ini tapi itu kan hitungannya kerja tapi bawa istri jadi kayak berasa bulan madu gitu. Dan perjanjiannya Sari kan ikut roadman. Tapi berubah kayaknya jadi talent deh dia. Gue yang roadman ya. Iya berat juga dulu bawa istri.
pakai kacamata besar. Iya. Besar ya. Tapi akhirnya kan dari Sepatu perjalanan tinggi, sepatu tinggi. dari perjalanan itu kan ke ini ke Ambon, ke Maluku ya. Iya, Maluku ke kampung halaman. Kampung Karena halaman, ya. kelahiran ternyata baru tahu kalau Udah itu nggak usah itu bagian dari premis. Baru tahu kalau kampung halamannya. kampung halaman dan Iya. dia punya tahta, punya Iya. apa sih jabatan, gelar. Pokoknya kalau di judul antusias kan ada mengungkap rahasia keluarga. Ya. Nah, itu yang akan dikasih Salah tahu. satunya ya. Dan itu materi itu cuma dibawain di spesial tahun ini doang dan boleh hanya sekali dibolehin untuk dibawa gitu. Sama orang Kenapa? situ. Sama bokap ya. Jadi ini di bip aja gitu bahwa gua akan cerita kalau sebenarnya gitu ya itu gua akan cerita Sebenarnya. kenapa akhirnya itu menemukan itu ya. Sekali itu maksudnya dalam show ini atau sekali hanya Jakarta, nggak boleh di Tokyo atau hanya di Oh Tokyo? enggak hanya di dalam show ini. Show ini ya. Show. Oh. Dan gue masih nego boleh nggak itu nanti jadi digital download gitu. Karena ini ya urusan adat ya itu. Urusan ada. Urusan adat jadi jaga sih. Jaga banget. Nah, pertanyaan tadi itu dari Nah itu Topeng. tips suami istri termasuk mungkin kalau Berhubungan. nafsu kan biasa kan. Kalau Masih dia sering nggak? Di nah usia 16 tahun. benar. Gua ya kalau seks ya udah masih oke sih. Masih oke. Masih oke. Stamina masih good Iya, berarti. Istri gue gitu. Ayo. Tapi menurut gue ini kayaknya udah mulai yang ini nih. Waduh ini nggak apa-apa kali ya. Gak apa-apa. Ini nggak lucu teman-teman. Ini edukasi. Iya. Terakhir gue pakai kostum sih. Tapi itu butuh keberanian untuk ngomong loh ya. Iya benar. Komunikasi itu butuh dikomunikasikan ya. Komunikasiin. Tapi Ceweknya atau partnernya nih pakai kostum nih? jadi itu kan istri gue suka live pakai kostum tuh. Nah, after itunya Kamu pakai pilot. enggak. Gue sih masih biasa. Spesifik nggak kostumnya apa? Mekanik. Belajar. Jadi gue pernah bercinta sama Sari dalam kondisi dia pakai baju Harley Quinn full makeup. Anjir. Iya. Joker. Itu lama banget tuh ininya. Kan habis dia kan udah makeup turun habis live kan gitu kan. Wah, kayak waktunya gue pakai nih kayak gitu. Ini tips aja ya maksudnya kalau pakai kostum gitu usahakan jangan full telanjang perempuannya. Oh, kenapa? Jadi itu kayak titik nafsunya kita. Oh iya. Oh maksudnya memang ini lagi Harley Quinn Harley gitu kan. Quinn nih, ya Kalau dia kan? pasti hilang kan. Iya, gue udah mikir, gue Joker malam itu tuh. Wih. Bibirmu sampai sini. Itu nyipok ngokop tuh jadinya tuh. Tak. Anjing. Sari. Lah aku kayak ngomong mendem ngono ya. Tapi itu seru. Oleh-oleh aku nggak kepake karena kan aku mau oleh-olehkan Hajar Jahanam. Ya dia udah ngomong mana? Mau masih ajar janam nggak? Waduh. Arif ngadu aku. Apa? Alat-alat BDSM masih ada di lemari kita pakai tuh. Oh. Jadi mending gue pakai. Enggak karena aku nggak tahu ya. Kayaknya di rumah tangga sepertinya kan baca-baca ini kan. Butuh gitu-gitu kan. Butuh karena Betul. hal berulang tuh kayaknya membosankan. Iya. Jadi harus ada hal-hal baru gitu. Sama di momen-momen ini ya, apa? Kayaknya seks tuh makin lama adalah yang dicari tuh deg-degannya sebenarnya. Oh iya. Adrenalinnya itu yang mahal di seks kalau udah rumah tangga 16 tahun. Menurut Kenapa gua juga? adrenalin itu yang harus dicari. Iya, menciptakan suasana. Makanya gue tuh tinggal nih sama ada mertua gua gitu kan. Ruang tamu gitu Oh, ada adrenalin. adrenalin. Iya. Adrenalin. Atau posisi ini kayak siang. Deket ujung saji. Saja dibuka. Makan Bakwan dulu nih. Asik. Sebelah Megiscom berarti. Iya, siang-siang mertua Mas gitu kayak gitu-gitu aja. Di kepalamu Apa? lucu kenapa? Adrenalin. Iya. Cari deg-degan tuh Iya. seru-seru. Yang mahal kan di situnya kan. Belum pernah yang Deg-degan ekstrim-ekstrim. berarti. Karena kalau biasa-biasa ya pasti sekian belas tahun bosen dong. Iya. Paling ngenteni anak turu kalau aku. Iya. Ya tak? Iya. Kamu pernah anakmu bangun pas kamu lagi nganu? Pasti pernah lah. Masih Pasti ya. pernah. Terus alasanmu? Hah? Alasan? Masih Tutupin bayi-bayi. bantal aja. Gitu enggak usah kasih alasan. Tutupin bantal aja saya masih lanjut. Aku pernah anakku bangun, tapi biasanya kalau anak bangun set bentar, molet, tidur lagi, lanjut dong. Pernah aku staycation. Set, udah kayak bentar lagi, set, dia nongol palanya, set. Mati. Aku pikir tidur dong. Enggak, berdiri tegak, main. Minta main. Enggak main. Nanggung nih gimana nih? Kamar mandi aja lah gitu.
Itu kayak wih kentang Kentang-kentangnya. kentang-kentangnya kayak ini kayak 2 menit lagi selesai ini loh gitu loh. 2 menit dan dia apa? Berarti dirimu cuma 3 menit berarti Peng. Maksudnya Ngerasain. udah ada maksudnya tuh udah 5 menit sebelumnya. Tetap pendek dong. Nah, Ini kan. tapi yang paling berat itu ya, karena ketika hubungan seks itu menjadi ibadah, itu berat banget loh. Oh, karena di bulan puasa atau di Nggak cuma bulan puasa, kadang ibadah kan pasti dilarang-larang kan. Pasti ada yang menghalangi, ada malas, ada apa itu. Tapi kan memang kalau setelah menikah kan itu memang bagian dari ibadah kan. Betul, makanya itu yang bikin sulit. Nah, itu bedanya. Nah, tapi itu logika bet. Iya. Atau ini ketawanya ada artinya Nggak anjing. tahu apa maksudnya. Iya. Tapi benar logikanya Ubed. Kalau dulu sebelum nikah itu kan dosa. Makanya pasti quote unquote digampang-gampangin ya, bisikan-bisikan setan pasti akan menggampangkan. Iya, Begitu iya. nikah jadi ibadah, bisikannya lebih ke ngantuk lah, Iya. Males lah, nggak mood lah, tiba-tiba capek lah gitu. Iya. Berarti kalau mengakali nggak, karena aku nggak tahu, karena aku nggak pernah belum merasakan hal yang kalian rasakan kan. Yang resmi kan? Enggak, karena belum menikah. Iya. Belum menikah. Ya, maksudnya Nah, kan belum. di bulan puasa kan pasti ininya flow-nya berbeda. Aneh kalau bulan puasa jadi kedok nih. Nah, Nggak, aku Benar. penasaran. Oh, Nanti iya, kalau iya. bisa nanti di Vario gimana? Bulan puasa sering atau stop atau gimana? atau ada Masih tinggal mandi doang. Apa sih? Iya. Nah, itu yang bikin Nah, gue sebetulnya orangnya nggak malas mandi, jadi tapi untuk kan hidup sama mertua kan. Ini buat informasi Pak Rio hidup sama mertua. Ada canggung gitu kan. Iya, gue terabas Udah amat. aja itu. bodoh amat. Iya, bodo amat. Orang gue di rumah pakai sempak jalan-jalan. Mertua gue sama ya, aduh mantu gila gitu kayak. Gue pas selalu aja. Itulah fungsinya mertua ikut kita, bukan kita ikut mertua ya. Statement. Ikut aturan gitu. Iya, aku yang bayar rumah kok gimana? Oh berarti karena nggak malas mandi. Kalau aku tuh kan kebiasaan kalau pengen itu kan harus bersih. Ya. Jadi harus mandi dulu nih misalnya. Nah nanti habis itu mandi lah karena Mandi lagi. puasa nih misalnya pulang kerja malam mandi gitu terus Mandi salaman. lagi. Nah, itu yang mana? Iya. Ini ada fakta nih, Peng, ada fakta Peng. Nah oke. Ini ada wanita fakta nih. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Waktu terbaik untuk berhubungan dengan istri adalah malam hari. Manusia diberikan rukhsah atau keringanan oleh Allah karena mengetahui adanya kesulitan dan kemampuan menahan nafsu. Menurut penelitian waktu terbaik di jam 20 sampai jam 22. Iya. Gitu berarti. Habis terawih berarti. Itu anak masih minta baby bass ya. Bener lagi ya kayak. Baby bass. Iya. Tayo lah ya berisi. Tapi Pak. Ini. Pengeluaranmu puasa boros enggak ini? Langsung jeglek kayak gak apa-apa. Enggak usah bridging. Kayaknya iya makin boros dah kalau belum Kok puasa. iso? Karena kenapa? Padahal kan masak. Masak. Tapi kan itu mancing anak tuh untuk buka puasanya sudah apa, ada Oh. apa gitu. Itu kan Kadang kita pengen ya kayak ya, bermewah-mewah pas bukanya. ya gitu. menarik dia untuk, dan kayaknya di gua tuh kalau setiap tahunnya selalu ada, kita nurutin dia nih, nurutin anak gitu. Supaya dia besoknya punya reward baru untuk buka puasa gitu. Jadi besok aku mau bukanya pakai ini, oh boleh gitu. Jadi kan otomatis setiap hari pengeluarannya ada. Sejauh puasa ini godaan apa yang susah? Ini Berat. berapa? Secara nafsu ya. Kayaknya kalau orang seusia kita kan sering bahas lapar, Marah. haus itu mungkin bukan masalah utama. Iya. Nah, emosi, godaan Nah, tadi. emosi sih ya kalau Emosi susah. gue emosi sih. Kalau aku sih rokok. Rokok Gak susah. kuat aku menahan rokok karena kecut di mulut kecut Mas. Oh iya. Mengakalinya apa? Tiga Rexona. Ya. Solusinya yang rokok dia. Ya maksudnya pas buka. Karena Rokok yang gini-gini doang banyak. gak nyembuhin apa ya? Gini-gini Iya. doang gak nyembuhin ya. Gak nyembuhin ya. Gitu-gitu. Tapi kamu kerasa gak kecut sangkem? Enggak, gue kalau puasa alhamdulillah normal gue ini apa ngerokok. Wah kudak berarti. yang kalau aku yang paling sulit tongkrongan sih. Pengerasaan Orang maksudnya? ini. Bukan tongkrong, bukan perasaan nih, misalnya ada yang nggak puasa. Ikut nggak ya? Itu sih yang paling sulit itu. Untungnya circle kita puasa semua. Alhamdulillah. Wah syukurillah alhamdulillah. Aku pernah di circle yang kayak gitu, jadinya Ikut. sebulan nggak puasa pernah aku. Ada nawarin Maksudnya aku makan di warteg gitu. Di malah itu Mas, kadang kita lagi beraktivitas, ada orang makan depan kita, ngono kan kadang
Duh, kok kendel mencak ya. Karena aku ngeliat Nope siang Nope gini-gini sendiri, nggak ada rokok. Wah aneh nih gitu. Tapi keluar asap. Enggak, maksudnya kan enggak di dia kan lagi dingin. Kayak di Diang tuh dingin. Tapi aku udah berubah Pak, aku udah dewasa punya anak, puasa aku. Alhamdulillah. Walaupun aku agak nggak percaya sih, Le. Nah, apa yang godaan? Kalau itu tadi kan godaan lingkungan kan. Kalau misalnya tongkrongan, godaan itu lebih ke lasan-lasan biasanya. Oke. Jadi mulutnya menciptakan dosa-dosa baru. Nah, Pak Dio. Kalau gue mendingan ini kalau puasa di luar rumah dah gitu. Karena because Karena why? ada aja bercandaan istri itu yang kayaknya memancing hasrat ya. Contoh. Hasrat apa? Hasrat birahi atau Enggak berarti. Kurang lebih begitu. Oh gitu. Iya. Mancing aja. Istriku tuh yang kayak punya jokes sendiri di kepala dia, menurut dia itu lucu gitu. Iya, kayak jalan-jalan gitu. Kayak Memancing-mancing. iya, ada aja. Papa? Iya. Dan masalahnya terpancing. Hah? Masalahnya terpancing dong. Ya masa enggak? Berarti pas bulan puasa Mbak Sari sering naik tiang gitu. Pulden. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Istriku itu. Istri Nah, ini kan untuk menahan nafsu. Nah, ini ada di Jepang. Di Jepang tuh ada cara untuk menahan amarah. Caranya adalah dengan Jinshinjutsu. Jadi caranya adalah dengan menggenggam jari tengah selama 2 sampai 5 menit jari tengah. Digenggam gini. Oke. Terus atur napas. Keluarin gitu, air napas, keluarin. Terus alasannya kenapa jari tengah? Karena berkaitan dengan emosi. Jempol sama dengan rasa cemas. Kalau telunjuk tuh rasa takut. Manis tuh rasa sedih. Kelingking Manis konsentrasi. Jari manis. Masalahnya yang ditahanin nafsu, nggak ada nih jari nafsu. Aneh kan nggak ada nafsu ya, mau di sini mungkin. Capek tau ya, nah emosi sih, Gio masih sih gue emosiannya sih lumayan. Nah, emosian tuh nendang pintu pernah. Emosinya bentuk emosi apa? Iya. Sikil sampai kemeng ya kadang. Aja no, sampai. Aku sikil kemeng. Nah, kalau lemari ya, Pak? Lemari. kalau kalian emosi apa yang pernah dilakukan tapi wah, menyesal melakukan itu? Kayak misalnya Nope nendang pintu, Lemari. lemari. Ketendang sih. Aku gini, kuda-kuda mas, set gini toh, pintunya maju. Ketendang. Orang emosi mana yang kuda-kuda kembangan? Pencak dor. Pintumu kena angin ya, Pak Dio. Dong. Ini maju. Kayaknya mah harus diluapin kayak gitu kan. Gue juga pernah misal kayak gitu. Cuman Banding itu. box tau nggak box? Box itu apa? Box yang gede itu kayak apa sih? Yang putih, Kontainer ya? putih, kuning, hijau gitu. Tendang sekencang-kencangnya, masuk kakinya mau box yang ikut. Malu jadinya. Jadinya Jadi malu. malu. Gara-gara emosi jadi malu. Ini ada fakta juga nih, mungkin dibacain sama Ubed. Emosi bisa nular. Itu benar karena ada teori namanya emotion contagion. Asik. Secara konsep gampang adalah yes, kayak orang nguap. Ya. Jadi orang kalau misalnya nguap, wah, Nular. dia kan nular. Iya. Nah, sama kalau misalnya orang marah, biasanya orang ikutan marah. Oh. Ada maling, satu orang marah, yang lain ikut marah. Oh iya. Tapi harus ada medianya. Oh, berarti semua emosi hampir rata-rata kayak gitu. Betul. Kayaknya nggak semua deh, Kayaknya nggak semua deh. Lebih ketolol lah kalau itu baru. Kayaknya beberapa emosi kayak Bang. Iya. Bentar. Mas apa mas gini terus? Itu gawaan. Skill apa yang pengen diturunkan kepada anak? Apa tuh? Waduh ini agak berat. Ada nggak? Mantap, aku pengen anakku skillku yang ini nih. Jadi tuh ada kayak gue pernah dengar dari Bonar tuh Jui Purwoto tau ya? Ya. Nah itu tuh kayaknya menarik juga. Jui itu kan ngajar juga stand up kan. Terus Jui Purwoto tuh ada statement dia bilang gini,
kalau gue cuma punya ilmunya 20%, gue pasti ini gue kasih semua ketika gue ngajar. Oke. Jadi kayaknya itu yang mau gue pastiin ke anak gue, walaupun apapun yang gue punya, mau berapa persentasinya menurut gue, itu selama itu menjadi skill buat dia, makanya gue kasih semua. Berarti Gitu. sejauh ini apa yang skill yang ditulis satpam? Ya, Kan dia udah lama satpam, berarti kan paham. salah satunya itu. Iya. Sikap sempurna. Kan lama, sana pun masih berapa tahun Iya, ya iya, kan? iya. Dia kan bertanya ini. Alhamdulillah anak gue yang pertama kalau buka pintu presisi sekarang. Dek, Dan jalan-jalan nggak mungkin bagong, buang matematika Iya, nggak mungkin. iya. Pasti presisi bagus. Gitu. Satpam berapa tahun? 16. 16. Stand up? 5. 10. 10. Masih lama satpam. Masih lama satpam, iya. Jadi Skill itu yang diturunkan. Ya kan mungkin ya kan. iya. Bukan menurutku bukan lihat dari satpamnya tapi skillnya menjaga Oke. gitu. Terus mengamankan Iya. gitu-gitu. bahkan ada skill sapam yang gue turunin ke anak gue. Jadi Apa? ada kata-kata sapam yang menurut gue nih bisa dipakai semua orang. Quote satpam. Quote sapam. Apa tuh? Apa? Jangan pernah ngerasa aman. Ketika kamu ngerasa aman, disitulah maling datang. Itu quote sapam. Gitu. Makanya sapam melek gini. Jangan pernah ngerasa aman. Walaupun tempat kosong kan Iya. Ketika kamu merasa aman, disitulah kejahatan datang. Gitu. Berarti ini satpam kan alat ininya kan pentung. Bendungan. Sedia pentung sebelum tak pentung. Ku temat dan menjagamu tanpa takut. Sedia pendek sebelum pendek. Ayo umur sampean 45 ya? 42. Jangan dicoba-coba. Tambahin Apa lagi yang pengen sampean kejar, Pak? Apanya? Dalam hidup Apapun. ini. Apa nih di dalam apa nih? Apapun. Maksudnya Apapun belum di rumah kesampaian. dari mulai rumah tangga ke karir. Atau milih deh antara rumah tangga, karir, anak, mau yang mana yang mau dicapai duluan? yang di kepala yang keinget. Yang rumah tangga ya. Gue pengen ini kalau di usia gue tuh kayak gue pengen menyaksikan banyak keberhasilan di anak-anak gue lah. Amin. Gitu. Amin. Jadi ketika gue udah kayak banyak melihat keberhasilan dia, oh nggak apa-apa nih kayaknya waktunya mati, boleh gitu kayak, paham gak sih? Iya. Nah jadi kayak gitu tuh, entah berhasil dalam apapun ya, nggak apa-apa. Yang penting gue sudah banyak menyaksikan keberhasilan dua anak gue gitu sih. Nah itu sih di rumah tangga. Berarti mungkin ininya berarti mulai jaga kesehatan berarti sekarang. Iya, Karena alhamdulillah. agar panjang menyaksikan Iya, anak iya. kan. Pengen Sampean banyak. umur berapa juara suci? Iya, gue juara suci paling tua ya. Ya maksudnya umur berapa itu kemarin? 36. 36 tahun kamu juara suci. Sekarang Bob umurnya Bob 13. 13. 36 kurang 13 23 tahun. Ya toh? 13 tambah. Ya tadi arahnya kemana Pak? Arahnya kemana Pak? Arahnya kemana Pak? Bob sekarang 13. Ya, Pak Rio kalau Mario Pak Rio 42, Bob 13. Ya, Pak Rio Oke. 42, Bob 13. Sekarang umurnya. 42 kurangi 3. Ya, 42 kurangi 36 berapa? 8 tahun, 6 tahun. Jangan mengganggu aku. Oke, 13 dikurangi Coba. 6. Tambah Gini, satu. Oke, matematika Inopek ya terus. Ya Pak. Kamu juara suci 36 tahun. Oke. 36. Sekarang umur 42. 42. Nah, sekarang umur Bob itu 13. 13. Nah, 42 dikurangi 36 itu 6 tahun. Terus 12 Bob kurangi 6 tahun, 6 tahun. 7. Iya. Tujuannya juga ini apa? Terus 7 tahun. 7 tahun Bob. Sabar. Jangan di Tekan. Iya. sabar. 7 tahun Bob. 7 tahun, berarti adiknya masih 1. Kalau ditekan melambung aku. Kotak kalau terlalu tak tek ngono tak ya ini. Jadi Bob. 36 tahun, kamu juara suci. Iya, Bob umurnya waktu itu masih 6 tahun. Betul. Nah, 7. ya toh? 7 tahun. 7 Betul. tahun. 7 tahun. Anggapnya 6. Iya. Berarti Kamu 7 tadi. 36 dikurangi 6 sama 30 tahun. Betul. Berarti kemungkinan kalau suksesmu umur 36 bukan tidak mungkin Bob dia akan sukses di umur segitu. Oke. Gitu. Iya, Misalnya itu Secara gen ya, maksudnya. gen. Maksudnya 36. Berarti nanti Bob 36 itu nanti 30 tahun lagi. Berarti kamu 72. Oke. Kok disama-samain kan bisa karena kan enggak salah. Bisa aja. Gak bodoh tahun ini. Dengerin sejauh ini Bob kayaknya. 36, Bob 36, 30 tahun lagi. Ya, Bob
berprestasi dan sukses umur 36, Pak Rio umurnya 72. Kalau misalnya sama secara Bob itu suksesnya, kan 13. 36 dikurangi 13. anggap aja selisih 30 tahun. Kamu enggak 23. 23. Jangan ditua-tuain. Bapak tadi menjelaskan kamu yang nyawa. Bapak salah. Salah, Pak. Kalau 13 ke 36 itu 23. Jadi kalau sekarang 42 tambah 23 itu namanya 6. 66. Bapak ketua. Tapi kan pasti orang tua tuh pengen anaknya Sukses lebih cepat. Sukses lebih cepat. Iya. Enggak usah nunggu Tidak bisa sama 36 harus 36. Kenapa bapak sukses 36 mana harus sukses umur 36? Iya. Itu tadi nggak worth it didengerin. Udah matematikanya. Hanya untuk ini doang. Awakmu lebih suci tahun piro? 2000 berapa? Umur berapa? Ya. 27. 27. Sekarang umur Samson umur berapa? berapa? 2 tahun. 2 tahun. Sekarang umur berapa, Bapak? Pak saya umur 30. 30. Nanti 3 tahun. Ya. Samson 2 tahun. Ya. Lah kurang siji piye? Minus 1. Saya ulang. Enggak. Saya masuk suci umur 26-an. 26. 26. Sekarang umur 30. 30. Berarti kan 4 tahun 4 nih. tahun. Nah, Samson umur 2. Lah, 2 dikurangi 4 minus ya. apa Minus ini? 2. Saya kamu lulus suci. Kamu juara suci udah berapa tahun? Iya, ya dia dari 2000 berapa kita suci? 2021. 2021 atau 22 sih? 2021 ya? 21, 20 Ya, kan nggak boleh ada Ya, apa-apa. ya, selisih 5 tahun. 5 tahun. Ya. Itu bos. Ya. Jadi begitu. Minus 3 berarti. Intinya Minus adalah 3. sukses. Kacamata. Iya, gimana minus 3 Samson? Sukses Berarti nggak kan- tahu mas. Berarti kan bisa sukses harus mengikuti bapaknya kalau Tidak, seperti ini. tidak. Umur 27. Saya ralat boleh? Saya ralat. Boleh. Statement saya yang agak sedikit ngawur tadi. Boleh. Jadi Boleh. semoga anak-anak kita sukses di waktu yang tepat. Amin. Dan kita masih bisa menyaksikan. Amin. Nah, seperti statement dia tadi. Amin. Saya hanya mengulang. Ya. Tapi kamu pingin itu nggak Apa? di anakmu? Berarti pengen anakmu lolos suci di usia 26. Enggak, dia cita-cita saya. pengen Kalau jadi- Samson lolos suci usia Samson 26. enggak stand up, Mas. Oke, apa tuh? Dia, Ini karena 16 tahun mungkin Mm-mm. tips buat kita-kita atau mungkin teman-teman yang berumah tangga mempertahankan rumah tangga Minimal bisa sampai 16 tahun. 16 tahun dan terus Ya, di Min. saat kondisi kan banyak kan entah karir entah itu Iya, iya. gimana tuh. Kalau yang selama ini gue pegang sih prinsip hidup di rumah tangga gue kenapa langgeng gitu. Ini lebih banyak denger sekarang gue. Gak kenapa ketawain gue sih. Banyak denger gue apapun. Jadi tuh kayaknya dulu gue ngerasa kenapa pernikahan gue gampang goyang apa segala macam tuh karena egonya masih gede banget ya. Dua-duanya. Ya dua-duanya. Sekarang tuh jadi banyak denger. Ternyata banyak TikTok sama istri tuh perlu banget gitu. Dan kemarin tuh akhirnya kita balikin lagi kayak sekarang tuh kayak lebih sering chattingan kalau ini. Karena kayaknya itu tuh kebiasaan yang dibentuk karena kita nganggapnya ini kayak emang dia orangnya kayak gini, ternyata salah tuh. Topeng ngalamin itu nggak di rumah tangga kan? Misalkan ada apa nih, dia marah gitu. Terus kita tuh kayak ngebentengin diri kita kayak emang istri gue orang kayak gini gitu. Nah itu ternyata salah. Itu harus dilawan banget, harus dilebur banget. Makanya sekarang tuh ya, istilahnya kayak pembenaran. iya pembenaran kayak gitu yang bikin crashnya jadi makin gede. Jadi yang gue lakuin sama istri sekarang tuh kalau gue pergi kayak WhatsAppan gitu, kamu udah makan. Agak aneh sih memang Iya, tapi itu worth it banget di gue gitu. Tidur pegangan tangan. Ya itu tuh ternyata sekarang memulai lagi hal kayak gitu. Oh, di usia yang sekarang 16 tahun. Kadang apa yang dilakukan kita zaman pacaran, dilakukan ini limbahnya beda gitu. Iya. Apa? Ya pap gitu kayak ini aku lagi sama anak-anak gitu ya. Lebih komunikasinya lebih diintensin lagi gitu sih. Itu Berarti paling. kan memang pasangan kan ya belajar setiap hari kan. Betul, iya. Memaklumi orang setiap hari gitu. Betul. Aduh bagus banget ya ini bener itu. Arif Menikah Arfiansa saudara. keren. Belum menikah udah punya ilmu. Udah punya ilmunya. Inilah knowledge terlalu banyak kan. Jadi Iya. pasangannya jadi makin susah. Ujian nilainya tinggi praktek. belum kesempatan yang perfect. Nah, itu. Iya. Mario, terakhir ngirim emoticon terong sama air kapan? Masa nggak pernah?
Pernah kan? Aku pernah. Pernah. Pernah nggak? Aku nggak pernah. Aku cuma kata-katanya cerot gitu. Iya. Tapi konteksnya buat ngajakin kan? Enggak, kalau kita kadang main kode-kodean, kita cuda yuk gitu. Oh, bahasa Twitter berarti ya. Kalau gue sih ini, gue sama istri gue tuh nggak tahu ya, karena istri gue kebawa jokes gue kali gitu. Oh. Jadi gue setiap ngirim emoticon cium dia balasnya tai. Keras Mbak Sari. Sari keras, ya namanya juga penyihir ya kan. Sama-sama saling belajar, ngalah, Mm-mm. terus hal-hal yang kecil yang nggak penting itu. Mm-mm. Gak usah Udah. dipermasalahkan. Sama ini, denger ternyata susah. Dengerin ya. Denger ternyata susah. Orang banyak mendengarkan untuk menjawab daripada mendengarkan aja. Anjir ya tuh statement tuh bagus tuh. Ya semoga inilah lancar. Biar orang kebanyakan mendengar tapi untuk menjawab tanpa meresapi mendengarkan aja. Jadi kalau aku dengerin Pak Rio, aku cuma pengen membantah dia. Jadi dengerin juga pengen membantah statementnya dia. Itu kan jadinya nggak. Iya. Topeng suci 2 tahun berapa? Itu anakku belum ada. Ya semoga ini ya lancar show-nya. Ya. April. Ingetin lagi ya, saya Ya. tanggal berapa tadi? Kita ingetin lagi. 14 April. 18 April di Tokyo, 26 April di Jakarta. Nah ini yang mau gue kasih tau. 26 April itu tanggal paling memorable di hidup gue. Because why? Karena tanggal 26 April juga gue juara suci. Oh. Di tanggal 26 April itu juga karena kenapa show-nya tanggal 26 April? Karena 27 Aprilnya Sari ulang tahun. Jadi gue Pas. ngerasa bangga jadi suami, gue ngerasa bangga jadi anak ketika gue juara suci. Jadi itu karena kenapa kalau lebih suci gue tuh kan tanggal hari besok tuh istri gue ulang tahun. Jadi gue pengen ngasih satu sapam yang ngasih istrinya hadiah mobil. Itu terjadi lagi di show ini di 26 April dan 26 April juga kenapa gue bilang tanggal yang menurut gue bukan sakral siapa memorable yang gede banget. Karena tanggal 26 April itu juga pertama kalinya anak gue si Bob Wilson meluk gue nangis terus bilang, Bob bangga sama papa. Anjir. Itu dia. Itu makanya tanggal itu gue pilih untuk show Jakarta gitu. Keren. Nah itu berapa tahun? Apa? Kalau sama. Udah keren ya Mas. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Rio. Ya. Terus Pak Rio. Amin. Amin. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, komen, like Wanito, Instagramnya juga, TikToknya juga Wanito Official. Terus link Saweria masih ada? Masih ada meskipun tidak ada yang. Ayolah, sumbang-sumbang 1.000 2.000. Terima kasih. Sukses Pak Rio ya. Amin. 18 dan 26 April hari spesial jangan lewatkan. Mari kita sama-sama nonton Rio Duma Tubun. Wanita. Wah, Hasil Manut Gusti. Yeay.